ya, dan dukungan kami kepada Pak Prabowo tidak hanya di dalam lapangan perjuangan dan debat-debat di televisi, tetapi juga dalam setiap doa yang kami panjatkan kepada Allah selalu menyertakan Pak Prabowo di dalamnya. Kan mantap. Nah, orang bilang, wah ini PAN mau minta kursi jabatan segala macam. Ya kalaupun misalnya PAN minta dalam tanda petik ya wajar kan kita dukung. Kan koalisi, kalau menang ya dapat bagian lah untuk bersama membantu. Lalu siapa yang diajak oleh Pak Prabowo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Pansos Podcast di PAN TV. Kali ini saya kembali diundang Pak Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditemani kali ini sama Bang Saleh Daulay, seorang aktivis kampus dari zaman muda, sudah heboh nih bersuara, sudah sibuk bersuara. Terus pernah menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Sekarang menjadi Ketua Fraksi PAN, ya Bang ya, di DPR RI. Ya. Bang, sebelum kita masuk ke politik, kita mau kenalan dulu Bang. Baik. Nama Bang kan Saleh Partaunan Daulay. Kenapa hanya dipakai Saleh Daulaynya Bang? Ada pemilihan itu nggak Bang? Nama kerennya gitu? Ya. Saleh Partaunan Daulay itu kan sebetulnya anak lahir yang diberikan orang tua. Jadi ketika saya di Medan, itu orang kalau menyebut Saleh Partaunan Daulay itu biasa aja karena orang sana itu biasa nyebut Partaunan itu. Tapi begitu kita pindah ke Jakarta, terutama teman-teman yang dari Pulau Jawa, itu agak susah sebut Partaunan itu. Lidahnya nggak biasa ya? Agak berat lah. Jadi agak susah mereka nyebut, sehingga ya sudahlah Saleh Daulay gitu. Nah sebetulnya kalau mau rajin sedikit gitu ya tinggal menghafal aja Partaunan itu ya 5 kali lah Partaunan ya, apalagi mau menyebut setiap makan, minum apa nyebut. Nanti dia sudah mahir itu tidak akan lupa. Nah ini ya. Jadi kalau udah mahir, insya Allah nggak lupa seperti kamu tadi. Udah pasif kan. Insya Allah nggak lupa lagi itu. Jadi kalau lupa udah parah kan. Tapi itu kuncinya. Jadi ada banyak teman saya yang orang Jawa malah justru malah dia nggak pernah lupa nama itu karena dia mencoba. Tapi kalau enggak kan agak susah. Saleh Partaunan tidak biasa ya Bang. Partaunan kan gitu, agak beda. Makanya ya sudah, saya nggak masalah justru di Jawa kalau disebut Saleh Daulay ya cukup ya, orang sudah bisa paham. Ya itu saya. Siap Bang. Kecilnya Bang kayak gimana sih Bang? Saya orang susah ya. Jadi saya berasal dari keluarga anak yatim ya. Orang tua Ibu saya sendiri berarti? Iya, ayah saya itu meninggal waktu saya berusia 2 tahun. Jadi kami ada 7 anak yatim di rumah. Dan ibu saya ini orangnya petani, tinggal sawah ya. Kemudian yang kebetulan memang peninggalan orang tua saya, ayah saya. Jadi 7 orang ini disekolahkan. Ini alhamdulillah ya, karena kegigihan masing-masing anaknya dan juga kegigihan orang tua, terutama ibu saya, alhamdulillah sekarang sudah selesai sekolah. Ada seperti saya kan, nama lengkap saya itu sebetulnya Dr. Saleh Partaunan Daulay, SS, MAG, MM, MA. Jadi sekolahnya banyak, anak. Adik kandung saya yang laki-laki itu namanya Dr. Pardamian Daulay, SSOS, MSI. Sekarang udah pejabat di Universitas Terbuka. Kemudian ada kakak saya guru di Medan, ada lagi kakak saya punya sekolah di Palembang, ada kakak saya juga di kampung 2 orang yang menjaga kampung lagi. Tapi ada 1 di Malaysia. Jadi udah lama tinggal di Malaysia, anak suami segala macam orang sana. Jadi ya begitulah. Berarti bisa dibilang kan berarti keluarga dari ibu yang single mother lah ya kalau ada istilah zaman sekarang. Jadi bukan hanya single mother, mama saya itu dia tidak punya saudara, jadi anak sematawayang. Jadi begitu kami anak yatim berarti dia nggak punya saudara. Sementara ayah saya sendiri juga hanya 3 orang. Itu yang begitu ayah saya meninggal sebagai
yang tertua. Adik kakaknya itu nggak begitu lama adiknya yang perempuan meninggal juga. Jadi memang susah lah orang tua saya, ibu saya terutama. Jadi kalau ada orang mengatakan gimana pandangannya Pak Saleh terhadap perempuan, pasti saya mengatakan bahwa perempuan itu orang kuat, orang yang tangguh, orang yang bisa berjuang gitu. Kalau ditanya siapa contohnya, ibu saya. Jadi ibu saya itu petani, tiap hari pergi ke sawah dan saya menyaksikan sendiri bagaimana kegiatannya. Justru saya sekolah bersungguh-sungguh tidak mau gagal di sekolah itu karena saya tidak mau jadi petani. Karena saya memang saksikan susah jadi petani. Kalau jadi petani itu dari dulu bisa sampai sekarang orang agak susah nanya kalau petani sawah ya misalnya. Kecuali kalau petani berkebunan. Tapi kalau sawah gitu dari dulu sekarang itu jarang orang yang tanahnya tambah luas, ya kan? Kemudian penghasilannya bertambah, itu jarang. Nah, mungkin nanti ini masalah kebijakan gimana caranya supaya memberdayakan petani-petani seperti ini. Nah, tapi intinya bagi saya adalah bahwa saya bersyukur punya ibu yang menghadapi tantangan besar kayak gitu dia tidak lari. Ada ingat nggak Bang satu kalimat ibu yang menurut Abang yang bikin Saleh Daulay jadi Saleh Daulay hari ini? Ibu saya itu ya dari dulu tuh selalu mengajarkan kepada kami bahwa belajar yang tekun, kemudian tidak boleh menyerah, kemudian kejar cita-cita dan impian itu tanpa harus menganggap kita ini orang lemah. Jadi 3 hal ini penting, ya. Jadi harus betul-betul mengejar impian itu tanpa merasa kita minder bahwa kita orang susah, orang miskin, orang mampu dan sebagainya. Karena itu akan menumbuhkan kepercayaan diri. Jangan sampai begitu masuk di sekolah, itu kita merasa orang paling miskin, orang paling nggak mampu. Nah kalau kita merasa itu, maka di sekolah pun kita tidak berani bertanya, tidak berani menjawab. Biasanya kan guru kalau nanya tuh, ada yang berani nggak? Siapa yang bisa jawab gitu kan? Bisa jadi orang malah nggak berani karena udah minder duluan. Maka kita harus merasa bahwa ya kita sama dengan mereka. Ya justru kita harus menunjukkan kelebihan kita dibandingkan orang lain. Saya dari dulu nggak bisa main-main kalau sekolah. Dari dulu itu sekolah saya yang banyak tadi itu semuanya beasiswa. Alhamdulillah ya. Dari saya S1 sampai S3 rata-rata dari semuanya ada beasiswa. Bahkan saya sampai sekolah ke Amerika pun harus beasiswa. Kenapa? Karena saya kalau udah sekolah memang serius, nggak main-main. Dan cum laude kan, rata semua ijazah saya di Amerika saya juga cum laude. Jadi artinya memang kalau hobi saya itu sebenarnya belajar ini nggak tahu kenapa kok melipir jadi politisi. Nah, ini jadi aneh kan. Justru ini saya mau tanya, orang yang hobi banget sekolah, apalagi nilainya cum laude, itu biasanya nggak aktif di organisasi. Biasanya, mungkin ada 1-2, tapi abang termasuk yang 1-2 itu tuh. Apa yang bikin abang tiba-tiba bisa aktif? Awal-awalnya itu jadi bisa dibilang sebagai aktivis mahasiswa pas kapan Bang? Jadi saya itu dari kecil itu memang hobi ceramah-ceramah ya. Jadi waktu saya masih di Sanawiyah itu dulu pesantren. Saya ingat tuh, ini kan lucunya begitu. Kalau saya itu kan dulu pesantrennya NU Sanawiyah di kampung saya. Saya jadi orang Muhammadiyah quote and quote itu ya setelah jadi mahasiswa justru. Ya. Jadi dari dulu saya memang aktif gitu, jadi ceramah kemana gitu. Jadi alhamdulillah kalau ceramah memang udah dari dulu. Ya. Dari situ tumbuh jiwa-jiwa aktivisme itu. Lalu di sekolah MAN dulu, saya dulu madrasah ya setelah dari pesantren masuk ke madrasah Aliyah Negeri 1 di Medan. Jadi di MAN itu ada semacam bimbingan perkaderan yang berkenaan dengan lembaga dakwah ya semacam itu ya. Dan itu diajari sama senior-senior yang udah kuliah. Jadi mereka kuliah di UIN, kuliah di USU, kuliah di mana itu datang lagi memberi semacam pengetahuan supaya kita gigih, berani berorganisasi dan seterusnya. Biasanya orang-orang yang di lembaga ini itu yang jadi ketua-ketua OSIS-nya. Organisasi lah. Ya, organisasi kampus banyak. Nah termasuk saya di situ ya, termasuk ikut aktif di organisasi itu. Dan begitu saya masuk ke kuliah, saya nyari tuh mana nih organisasi yang
pas gitu. Banyak tuh saya masuk HMI, saya sempat jadi bendahara komisariat di HMI, terus pindah ke IMM, terus jadi masuk ke Pondok Media dan seterusnya sampai akhirnya saya di Jakarta. Jadi saya hobi malah justru sambil belajar sambil berorganisasi. Nah kadang-kadang orang yang begini, ada yang aneh nih kita dari ini juga bagi penonton ya. Ada orang yang aktif organisasi malah tidak aktif belajar. Iya, biasanya gitu. Jadi kadang-kadang udah dia aktif di organisasi, malah belajarnya juga macet gitu dan sampai tamatnya hampir 8 tahun. Iya. Kan? Jadi kalau saya enggak, justru saya aktif di organisasi, tamat saya S1 saya ingat tuh 3 tahun 7 bulan. Jadi nggak nyampe 4 tahun, jadi udah tamat gitu. Jadi dan cum laude, jadi saya wisudawan terbaik itu tahun 97 di USU. Jadi saya dipanggil malah justru ke depan orang tua saya tadi, yang ibu saya yang miskin tadi itu, disuruh berdiri. Jadi orang kan semua orang itu ada berapa ribu orang satu ruangan itu, ibu saya yang berdiri. Ya kan disebut namanya, karena anaknya jadi wisudawan terbaik dan tidak mengganggu aktivitas belajar saya. Jadi organisasi saya kan ketua-ketua di ketua komisariat gitu ya. Jadi memang aktif gitu. Dan saya justru menikmati dan ingat organisasi itu membimbing kita untuk bisa mengatur pola hidup kita secara baik. Karena di sana akan diajarkan gimana kita berinteraksi sama orang, bagaimana menuangkan gagasan, bagaimana merumuskan berbagai persoalan dan program agenda, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, gitu kan, dan seterusnya. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana kita berkontribusi bagi masyarakat itu. Itu kan sesuatu yang saya kira pelajaran yang penting. Dan pada zaman itu kita berorganisasi bukan kejar uang, kan nggak ada gajinya. Iya. Kita datang ke masyarakat, mengadvokasi dan seterusnya, kan nggak ada yang kasih gaji. Bahkan ongkosnya pun kadang-kadang pakai uang ongkos sendiri. Jadi kalaupun ada senior yang membantu, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, ya kita akan coba bagaimana tetap programnya jalan dan bisa dikerjakan. Nah ini yang saya kira yang membedakan kami yang aktivis ini dengan lain. Kalau aktivis itu insya Allah tetap bisa bikin kegiatan walaupun tidak ada uangnya. Oh, ya kan betul, bisa. Betul. Pokoknya ada lah itu bagaimana caranya gitu, tetap bisa gitu. Tetapi ada juga orang yang kalau nggak ada uangnya nggak bisa. Ya gitu kan. Nah itu terbawa lah dalam kehidupan sehari-hari. Maka organisasi itu saya kira satu hal yang sangat penting. Maka kalau kita masuk di partai seperti sekarang ini, karena kita sudah punya background untuk organisasi, maka kita tidak pernah ragu untuk pimpin rapat, tidak pernah ragu sudah ada pengalaman itu belajarnya ya. Bahkan kita pimpin rapat dalam kongres sekalipun kita tidak tahu, itu yang hadir kan ribuan. Apalagi rapat-rapat di DPR, mungkin di komisi ya dihadiri 53 sampai 100 orang dengan mitra kerjanya dari pemerintah kan gitu. Nah itu Bang, itu udah biasa itu. Ini banyak banget masih teman-teman, terutama teman-teman yang masih Gen Z itu kalau nggak gitu mempelajari banget gitu ya, masih bingung sebenarnya fraksi ini ngapain sih Bang? Jadi begini, tadi ya kita masuk ke partai politik. Betul. Lalu ini rentetannya dulu. Masuk partai politik mencalonkan diri jadi anggota DPR. Ya. Saya dulu sebetulnya malas ya. Bukan malas sih sebetulnya. Ragu bahasanya. Masih sempat ragu padahal aktif organisasi. Iya, karena saya pegawai negeri. Jadi kalau saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR, saya harus mundur. Saya dosen dulu. Udah 12 tahun saya mengabdi sebagai pegawai negeri. Ya kan, 150313932 itu NIP saya masih ingat saya malah gitu. Jadi itu udah 12 tahun. Nah terus, tapi waktu itu saya lihat betul Pak Hatta Rajasa minta, waktu itu beliau Menko Perekonomian minta, ini kamu harus calon, karena saya memang dengan Bang Hatta itu sering komunikasi, sering diskusi, Bang Hatta itu orang yang saya kira termasuk juga yang pola pikirnya maju karena mau memberdayakan anak muda. Jadi saya sering dipanggil, diajak diskusi di kantornya. Jadi kadang-kadang kalau lagi mungkin dia pusing ada pekerjaan atau apa gitu kan banyak tuh kalau Menko kan nggak tanggung-tanggung. Jadi kadang-kadang ya cari perspektif beda itu diundang kita. Ya dari anak muda suruh makan siang bareng gitu. Nah di situ dia cerita. Ada diskusi. Ada. Dan beliau ngajak supaya saya berpolitik. Dia bilang apa, bahwa sepertinya kamu kalau di kampus
Ini sekaligus ya untuk generasi supaya paham nih, yang memotivasi untuk masuk ya. Jadi kalau di kampus tuh kamu dosen berapa kelas katanya? 3 kelas satu semester. 3 kelas itu kan paling maksimum 40 orang. Kalau 40 kali 3 berarti saya bisa membimbing mahasiswa, mengajari mahasiswa 120 orang. Bermanfaat lah satu semester itu satu. Itu pun kalau yang mau belajar. Kan ada juga yang nggak mau belajar itu. Jadi udah kita capek. Apalagi saya mata kuliahnya filsafat. Ya agak susah, kamu pun nanti kalau saya ajarin filsafat agak repot karena apa yang kita jelaskan itu belum tentu apa itu yang dimaksudkan gitu. Karena kalimat itu belum tentu itu yang dia maksud, itu agak susah lah. Misalnya, saya sampai belajarnya kan ke Amerika jurusannya filsafat. Jadi kata Bang Hatta itu lebih mantap andai kata kamu mau ngajari politisi. Sebab begitu jadi politisi yang kamu urus itu bukan 120 orang rakyat Indonesia. Tetapi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Kita kan tugas DPR itu ada 3, yaitu membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan yang ketiga melakukan pengawasan. Jadi 3 ini itu semua untuk rakyat, bukan untuk kita. Buat undang-undang untuk siapa? Semua untuk rakyat. Jadi kalau kita sudah mengesahkan undang-undang, kita juga diikat sama undang-undang itu. Misalnya kan kita buat undang-undang dilarang ini kan begitu misalnya. Maka saya juga ikut dilarang, padahal saya ikut dibuat. Karena bagian dari rakyat, pun ya. Sama dengan kamu harus begini, harus bayar ini misalnya. Aturan, kayak pajak misalnya gitu ya. Nah kita harus ikut itu. Padahal kita yang buat gitu. Nah jadi itulah konteksnya mengapa berpolitik itu sangat penting untuk banyak orang gitu. Makanya Bang Hatta bilang ini kamu ini punya bakat. Jadi andai kata kamu masuk, saya yakin ini sangat bermanfaat untuk PAN. Waktu itu saya lama tuh berpikir. Tapi partai pertama berarti yang menawari Bang Saleh? Pak saya gini, sebelum ditawarin dengan Bang Hatta, memang dari dulu dekat dengan PAN. Waktu pembentukan PAN pun dari dulu memang sudah aktif ikut. Tapi di belakang karena saya PNS kan. Jadi dulu kantor PAN yang pertama di samping Jalan Haji Nawawi kalau nggak salah namanya itu. Di dekat Pondok Indah sini itu Jalan Haji Nawawi itu saya udah ikut aktif di situ sampai ke Tebet. Tapi belum kemudian terdaftar ya. Ya memang ya aktif, saya pernah jadi pengurus juga dulu. Anggota bidang luar negeri. Zamannya Pak Abdillah Toha dulu masih ada waktu itu ya. Kemudian ada Ripai Pulungan sekretaris saya ikut bareng sama mereka itu. Nah sampai dulu kantornya ada juga di Jalan Ampera Raya sini kalau tahu. PAN dulu, pernah juga ngantor di sini. Jadi saya ikutin semua sebetulnya, saya aktif di PAN, tapi ya tidak pada sentral. Jadi saya paham PAN ini. Dan saya nggak pernah merasa bukan bagian dari PAN, karena dulu Muhammadiyah dan PAN itu kan dianggap satu nafas perjuangan. Karena memang pelajaran PAN itu adalah memang juga dari jika politiknya Pak Amin Rais yang waktu itu kebetulan adalah ketua PP Muhammadiyah. Nah waktu itu akhirnya saya mutusin, ya udah saya maju aja Bang. Tapi saya minta supaya dapilnya dapil kampung saya sana. Akhirnya saya terus. Nah akhirnya setelah terpilih di DPR itu saya dipercayai jadi ketua Komisi 8 yang mengurusi masalah agama, sosial, bencana alam, pemberdayaan perempuan dan anak, itu dan juga KPAI namanya itu sekarang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, kalau orang yang tidak pernah berorganisasi seperti yang tadi, ini yang penting juga, ya nggak akan mungkin berani jadi ketua komisi. Lawannya yang udah 2 periode, 3 periode, maksudnya bukan lawan, anggotanya. Anggota di komisi kan orang. Ya kalau udah politisi yang nggak bisa kita atur, dia memang bawa kursi sendiri. Iya kan, nggak bisa kita atur. Nah alhamdulillah berdasarkan itu kita bisa. Nah sekarang pertanyaan tadi yang soal fraksi, komisi dan seterusnya. Jadi setiap anggota DPR yang sudah masuk jadi anggota DPR itu oleh partai nanti itu akan diatur. Yang pertama sekali diatur oleh partai itu adalah fraksi. Jadi fraksi akan ditentukan oleh partai. Jadi partai akan menunjuk siapa ketua, siapa sekretaris, kemudian struktur organisasinya, bendaharanya, misalnya ketua atau sekretaris. Setelah ini terbentuk, maka nanti ada lagi organisasi lain, namanya komisi. Nah, komisi-komisi ini adalah satuan tugas
di mana anggota-anggota DPR ditugaskan untuk menangani mitra kerja tertentu dengan isu tertentu. Jadi bidang yang berbeda-beda. Jadi katakan misalnya ada 11 komisi nih di DPR ya. Komisi dari 1 sampai 11 itu tugasnya berbeda. Misalnya nih komisi 1 itu membidangi masalah hubungan luar negeri, kemudian pertahanan keamanan misalnya gitu, dan informasi teknologi. Ya. Itu berarti satu toh. Ya itu, dan itu ada beberapa menteri toh. Ya. Nah itu di sana. Nanti ada anggota DPR kita di sana mewakili PAN. Jadi representasinya itu berapa jumlah anggota partai PAN atau fraksi PAN di dalam komisi itu tergantung jumlah kursi kita totalnya di DPR. Jadi proporsional, pembagiannya proporsional. Kayak kemarin kita kan punya 44 kursi sekarang. PAN punya 44 kursi di DPR. Kalau 44 dibagi 11, berarti setiap komisi kita punya 4. Gitu. Itu namanya proporsional. Iya. Jadi kurang lebih begitu. Nah makanya gitu juga. Nah komisi 2 itu menangani dalam negeri. Jadi kalau tadi luar negeri itu komisi 1 dalam negeri, kemudian pertanahan, kemudian Setnek, Seskap dan seterusnya ada di komisi 2 termasuk KPU, Bawaslu ya, KPP dan yang berkenaan dengan itu. Komisi 3 masalah hukum, komisi 4 misalnya pertanian, kelautan, komisi 5 perhubungan, kemudian infrastruktur pekerjaan umum. Yang menentukan seorang anggota legislatif di komisi 1, 2, 3 fraksi. Dari fraksi tadi. Makanya tadi kan partai membentuk fraksi itu. Iya. Ini fraksi yang membagi ini kemana dan siapa. Iya. Dan tentu itu akan dilihat siapa yang paling pas di situ, itu dilihat dari macam-macam, termasuk latar belakang pendidikan, kemampuannya, kemudian termasuk senioritasnya. Apakah dia sudah bisa misalnya diamanahi untuk di situ, ya, dan isu tersebut gitu. Jadi itu kriteria-kriteria nanti sampai komisi 11 bagian keuangan. Nah, apa yang dilakukan? Apa hubungan antara partai dengan fraksi? Fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari partai. Jadi apapun kebijakan partai pasti fraksi harus kerjakan. Jadi fraksi nggak bisa lari dari situ. Misalnya ada perdebatan terkait isu tertentu di Indonesia, misalnya. Partai mengatakan kita nggak dukung, maka fraksi pasti nggak dukung. Pasti fraksinya nggak boleh dukung. Itu benar-benar politik. Apa landasan dan segala macam pasti sudah dibicarakan di partai dulu. Berarti apapun yang dilakukan oleh fraksi itu sudah disepakati oleh partai. Partai dulu, jadi partai kemudian seperti apa? Misalnya ada undang-undang, undang-undang yang mau di RUU misalnya gitu, ya. Partai pasti tahu, dibaca dulu di partai, diteliti dulu, ditelusuri, dilihat ini penting apa enggak, berguna untuk rakyat apa enggak, menimbulkan masalah untuk rakyat enggak. Nah begitu dia bermanfaat dan boleh, itu baru partai lanjutkan. Sama kayak baru-baru ini kan ada undang-undang kesehatan tahun 2023 yang baru disahkan, ini baru 17 loh. Dulu awalnya kan saya nolak itu undang-undang kesehatan tuh. Tapi begitu saya pelajari ada keterangannya begini, itu pemerintah menjelaskan. Akhirnya partai setuju, ya udah ikut. Akhirnya kita ikut membahas dan mengenai lagi. Dan sekarang bagus, jadi ada program-program transformasi kesehatan di situ misalnya. Jadi antara partai dan fraksi itu melekat erat. Jadi ketua umum partai politik itu pasti bisa perintahkan ketua fraksi kapan saja untuk mengimplementasikan program partai. Jadi program partai dalam politik kebangsaan yang implementatif di dalam parlemen itu dibumikan melalui fraksi. Gitu. Jadi kalau nanti kita kampanye mau pemilu, kalau PAN mau kalau anda mau kita lebih sejahtera, nanti harga-harga lebih murah, kemudian dan seterusnya, maka anda harus pilih PAN. Janji itu kemudian yang direalisasikan lewat fraksi. Nah, makanya semakin banyak kursi kita di parlemen, semakin banyak kursinya, maka mestinya semakin mudah untuk mewujudkan janji itu. Sebab apa? Sebab itu tadi buat undang-undang yang kita ikut secara proporsional. Kalau makin banyak jumlah kursi kita, maka yang ikut membahas undang-undang itu makin banyak. Sama juga dengan tadi pembahasan anggaran. Kalau banyak kursi kita, yang ikut membahas anggarannya di Banggar, namanya badan anggaran tadi,
itu juga semakin banyak. Kan ada lagi tadi alat kelengkapan dewan itu selain komisi ada balek, badan legislasi, ada banggar, ya kan, badan anggaran, gitu. Kemudian ada BUMT, ya, dan seterusnya ya, ada BHKM juga, gitu. Ada FKD. Gitu. Nah ini semua alat kelengkapan ini itu dibagi secara proporsional. Kalau kita kursinya lebih banyak, maka kita pasti akan lebih banyak berbuat. Sebab di situ akan terdistribusi anggota-anggota kita lebih banyak. Nah, tinggal perintahnya partai apa? Ya kan? Nah, partai merintahkan praksi. Praksi yang akan memerintahkan kepada kawan-kawan yang di komisi. Gitu. Jadi itulah kira-kira. Jadi hubungannya itu sangat dekat sekali. Dan karena itu kebijakan-kebijakan partai politik itu harus senada, seirama dengan kebijakan-kebijakan yang ada di praksi. Oke, Bang. Kalau saya sempat googling nih sebelum kesini gitu kan, cari-cari nama Bang Saleh nih. Yang viral belakangan ini tuh nama Abang ketika lagi baca doa pada saat Bimtek ya namanya, Bimtek PAN. Itu boleh diceritain sedikit nggak sih Bang, kenapa itu bisa seperti itu? Itu bener Abang semua yang bikin doanya atau ada orang nitip atau gimana tuh Bang? Ya itu mah saya aja. Saya yang buat itu doa. Jadi semangat doa itu ada 4 sebetulnya ya. Kalau mau didengar lagi doa itu kembali silakan lah. Nanti kamu pasti akan lihat. Pertama, doa itu adalah memanjatkan rasa syukur pada Allah. Karena Prabowo Subianto yang didukung oleh PAN itu menang. Ya. Dia sudah dukung 2 kali, baru yang ketiga kali. Kita doakan bersyukur. Yang kedua, kita mendoakan agar Ketua Umum PAN dengan Pak Prabowo itu tetap seirama, tetap kokoh dalam persahabatan. Karena kita tahu bahwa kedua tokoh ini sebetulnya sudah melepaskan kepentingan sektoral. Yang mereka pikir adalah gimana pembangunan Indonesia ini bisa lebih maju. Jadi kita berharap mereka akan tetap, jangan capek-capek. Kan itu doa yang bagus tuh. Betul. Nah yang ketiga, kita minta ya supaya PAN tetap bisa kontributif di dalam pemerintahan ke depan. Nah itu tuh Bang yang ramai. Jadi kita kontributif itu apa maksudnya? Kontributif supaya kita bisa berbuat lebih banyak untuk membantu Pak Prabowo. Bagaimana cara supaya kontributif? Ya kalau bisa, kalau ada anggota-anggota kabinet memang yang mau diberikan ke PAN, ya kalau bisa ya lebih banyak gitu. Tadi proporsinya sama kayak gitu. Semakin banyak proporsi kita, maka semakin banyak yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi, itu yang ketiga. Dan itu saya kira doa juga ya, supaya kelihatan bahwa PAN ini sungguh-sungguh, ya kan, untuk mendukung Pak Prabowo. Nah yang terakhir juga mendoakan supaya Pak Prabowo sabar dalam memimpin Indonesia. Karena selama ini Pak Prabowo kan juga dihujat, diejek, dicaci maki, terutama di medsos. Banyak sekali. Kita mendoakan Pak Prabowo supaya sabar. Dan Pak Prabowo begitu menang sekarang kan banyak mendekati. Iya pasti. Nah kita berdoa supaya Pak Prabowo tetap melihat mana yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu doanya jadi saya masih hafal. Cuma 4 itu. 4 poin itu 4 poin. Maka setelah selesai doa di ujung saya katakan Pak Prabowo, mohon maaf jika ada yang salah di doa-doa yang kami panjatkan. Tapi percayalah bahwa loyalitas ya dan dukungan kami kepada Pak Prabowo tidak hanya di dalam lapangan perjuangan dan debat-debat di televisi, tetapi juga dalam setiap doa yang kami panjatkan kepada Allah selalu menyertakan Pak Prabowo di dalamnya. Kan mantap. Berarti sebenarnya positif ya? Positif. Menurut saya yang baca doa menurut saya sih positif lah, orang Pak Prabowo juga itu. Pak Prabowo senang ya responnya sih. Menurut saya dia senang. Jadi teman-teman Gerindra yang ketemu saya juga menyatakan positif, bagus. Ya karena orang-orang mengatakan ini kok doanya doa politik. Sebetulnya bukan doa politik karena memang konteks kegiatannya adalah konteks kepartaian, kegiatan partai. Di mana di situ ada tokoh-tokoh besar, terutama presiden terpilih. Jadi kita dengan ada doa seperti itu, saya yakin itu juga menyemangati Pak Prabowo supaya, ini betul-betul kita dukung total gitu. Jadi bukan main-main gitu. Kalau hanya sekedar doa biasa yang formalitas gitu ya, pakai bahasa Arab apa gitu ya saya
Insya Allah. Kalau yang tadi kan memang kita susun temanya begitu ya. Kalau doa biasa ya kan Allahumma hamdillahilladzi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in gitu kan. Nah, itu kan udah biasa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Nanti semua orang gitu. Ya kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Kan main semua tuh kan. Ya sampai di situ. Orang-orang mungkin nggak paham juga apa nih maksud doa-doa. Karena doa yang kita panjatkan kalau pakai bahasa Arab kan sebagian belum tentu mengerti artinya. Ya. Ya. Tapi kalau kita baca doa seperti yang saya sampaikan tadi, semua orang tahu artinya apa. Bisa dicek lagi gitu. Nah orang bilang, wah ini pan mau minta kursi jabatan segala macam. Pertama, sebetulnya doa yang itu kita sampaikan itu hanya untuk mengingatkan bahwa kita berjuang bersama Pak Prabowo sudah lama. Yang kedua, ya kalaupun misalnya pan minta dalam tanda petik ya wajar kan kita dukung. Kan koalisi, kalau menang ya dapat bagian lah untuk bersama membantu. Lalu siapa yang diajak oleh Pak Prabowo? Ya kan kalau bukan kita, karena kita yang berkoalisi. Dan nggak ada salahnya sebetulnya untuk itu. Namanya begitulah politik. Cuman ya dibacanya begitu, digorengnya begitu. Ya ada orang yang mengatakan begitu, tapi kan bagi kita, bagi PAN itu biasa saja. Karena justru menurut saya positif saja gitu. Dan yang penting kita tidak pernah main-main. Dan walaupun berdoa itu saya tidak main-main. Dan sungguh-sungguh saya doakan pada Allah supaya Pak Prabowo memang bisa menyelesaikan masalah bangsa ini. Masalah bangsa ini tidak mudah, rumit. Dan saya kira jumlah penduduk yang begitu besar sekarang ini ya lebih dari 275 juta rakyat Indonesia sekarang. Itu persoalannya dari Sabang sampai Merauke itu tidak mudah. Ada saja banyak, hampir seluruh dimensi kehidupan kita tidak ada problem. Ada masalah yang perlu diselesaikan. Nah karena kalau kita tidak dukung Pak Prabowo, itu kan agak susah. Kalaupun kita tidak bisa dukung misalnya melalui program-program nyata di masyarakat, minimal ya doa. Ya doa. Ya. Kalau kita sudah tidak percaya sama kekuatan doa, itu iman berkurang tuh. Iya. Nah itu ya. Saya kira itu soal doa. Nah, Bang, di acara yang sama di BIMTEK PAN itu juga saya dengar dapat namanya ada PAN Award sebagai si paling speak up karena katanya paling sering mengomentari isu. Tapi betul sih kalau saya lihat nama Abang tuh tokoh PAN yang paling banyak bicarain topik A, B, C itu banyak banget nama Abang muncul. Jadi pertanyaan saya adalah ada tips nggak Bang buat kami nih anak-anak muda untuk bisa berani berbicara? Karena banyak kan sebenarnya kayak aku juga nggak setuju soal itu tapi udahlah diem aja lah. Itu yang akhirnya menciptakan golongan-golongan yang kemudian apatis, nggak peduli jadinya kesannya. Padahal sebenarnya peduli tapi nggak bisa ngomongnya Bang. Pertama begini ya, mungkin karena posisi saya sebagai anggota DPR yang kebetulan juga sebagai ketua fraksi memang harus bicara karena fraksi itu adalah juru bicara juga partai dan saya adalah juru bicara partai di fraksi PAN. Jadi itu resmi. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau mengomentari sesuatu, kita harus menguasai topik itu. Makanya nomor satu kalau ditanya gimana tipsnya? Tipsnya pertama pelajari dulu, pelajari itu kasusnya, pelajari itu temanya apa dengan baik. Gitu. Jangan ada kesalahan. Soalnya kalau kamu nggak tahu baik soal itu, kamu ngomong A ternyata sebetulnya tujuannya itu C bukan itu. Iya. Nanti itu kesalahan. Jadi kalau kamu sekali salah partai marah. Kan kamu mengatasnamakan partai tadi. Mengatasnamakan partai kan nggak gampang. Justru banyak orang nggak berani ngomong itu mungkin ya karena di belakang ada salah. Ya. Jadi maka cara itu supaya jangan salah pelajari dulu. Misalnya soal isu apa pendidikan. Tanya dulu pendidikan apa. Merdeka belajar misalnya. Pelajari dulu apa. Sekarang UKT lagi viral misalnya UKT. Pelajari dulu. Bayar SPP lewat pinjol misalnya. Pelajari itu apa itu pinjol. Kemudian mengapa harus pakai pinjol gitu. Dan bagaimana caranya kita menurunkan UKT. Kenapa kok sekarang kampus kita dianggap liberal, dianggap bayar terlalu mahal. Bagaimana orang miskin, bukankah pendidikan itu adalah untuk semua. Dan soal itu pelajari. Begitu kita udah kuasai itu, ya kita tinggal nyusun narasinya sampaikan ke media.
Ya kan? Kalau pemula, kalau masih pemula, ya mungkin jangan terlalu berani nyampaikan dulu. Ya nggak ada tata keramanya. Tata keramanya itu tanyakan sama senior. Ya kan ada orang partai. Belajar dulu tadi sama senior. Kalau kita udah susun nih, kayak kan udah rilis misalnya gitu. Saya udah rilis nih, tanya sama senior gimana? Mas, kalau saya buat gini, kira-kira ada yang salah. Nah kalau senior yang sudah mateng, dia insya Allah nggak. Misalnya di kita ini kan ada Mas Viva Yoga, ada Mas Yandri Yusanto, ada Edi Suparno misalnya gitu kan. Yang nongkrongin juga isu-isu dan integritas. Jadi ya tanya ke mereka, termasuk kami yang di fraksi gitu. Nah, Bang Saleh, sampai selevel Bang Saleh masih tanya-tanya lagi, Bang? Kalau saya enggak. Oh. Kalau saya justru ya saya kan udah politisi ya, sensibilitasnya itu sudah lebih nangkep ya Bang ya, bisa. Saya kira-kira ngerti, saya kira-kira ini isunya apa harus dikomentari. Nah, Bang, kalau jadi misalnya kayak isu-isu tadi yang sebut itu, ya nggak ada yang diajari, berdoa aja saya nggak diajari, masa doa aja itu kan saya bikin sendiri, apalagi yang isu-isu yang kayak tadi. Jadi makanya itu semakin senior kita, semakin kita matang, ya semakin kita mampu untuk menyatakan pikiran kita. Jadi ini juga bagian daripada pengalaman saya berorganisasi. Waktu saya jadi ketua umum Pemuda Muhammadiyah, saya kan ketua umum Pemuda Muhammadiyah nasional seluruh Indonesia. Itu kan banyak isu-isu kebangsaan. Dari sejak itu saya sudah sering menyampaikan pendapat di media. Saya tidak suka dengan kebijakan pemerintah dia, saya teriaki. Ngeritik bidang apa, ngeritik. Ya biasanya kalau kita anak muda kan selalu mengkritik supaya ada perbaikan-perbaikan. Itu dari dulu sudah kita lakukan. Nah sekarang begitu masuk di DPR kan lebih gampang. Sebab panggungnya ada. Gitu loh. Jadi DPR itu kan adalah panggung untuk kita menyampaikan gagasan kita, pikiran kita, dan program-program yang diinginkan masyarakat. Nah dengan ada panggung itu kita bisa menyampaikan lebih luas. Masalahnya justru kalau ada anggota DPR yang belum secara aktif menyampaikan gagasan pikirannya di media, itu justru rugi. Karena panggung itu hilang. Iya. Kenapa tidak digunakan? Dan DPR itu tidak mesti harus jadi ketua fraksi untuk bicara. Anggota saja pun kalau memang menguasai ya boleh, nggak dilarang. Menanggapi isu. Nggak isu. Tapi kalau bisa, kalau masih baru, sekali lagi kalau dia baru DPR masih muda. Kalau mau menyampaikan gagasan, tanya. Diskusi lah dulu. Diinfokan soal ini. Dan itu saya kira satu hal ya dalam proses pendidikan politik juga untuk anak-anak muda. Tapi dari sisi ini, anak muda nggak boleh takut untuk berpolitik. Jangan takut. Ya. Insya Allah akan inilah mudah buat dipelajari. Ya nggak susah. Nah kalau gitu mumpung ada Bang Mansusi, saya mau tahu dong, apa pendapat Abang nih soal kemarin kan sempat heboh juga, Abang udah bikin pernyataan tuh, saya lihat di Instagramnya Pak, mengenai pencalonan Pak Anies Baswedan kembali Jakarta. Jadi pertama, Anies Baswedan itu warga negara, warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia itu berhak mencalonkan dan dicalonkan. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya dia mencalonkan kalau ada partai-partai yang mencalonkan aja. Tapi sebetulnya yang saya concern di situ bukan soal dia dicalonkan, bukan tentu. Saya tuh ingin sekali kalau Pak Anies itu juga kerja di partai. Oh karena tidak jadi maksud saya saat ini ya. Karena kerja di partai itu tidak mudah. Saya tahu persis lah, ngurus partai kan tidak mudah. Saya kan pengurus nih. Iya. Kan banyak yang kita kerjakan. Coba kalian lihat lah orang-orang di partai itu, ya kan tiap hari ke daerah, tiap hari bertemu masyarakat. Nah bagi saya Pak Anies ini dapat durian runtuh terus nih. Pilpres nyalon, ya kan, pilgub nyalon lagi. Nggak tahu nanti kalau pilwalkot ada lagi bisa dia nyalon lagi gitu. Nah yang saya itu orang partainya nggak ada kok, tapi dicalonkan dan mencalonkan, kata-kata mereka sih dicalonkan gitu. Ya silakan aja sih, nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya masuk partai politik lah. Karena sekarang coba lihat, dia dicalonkan oleh PKS. Lalu PKS mencalonkan wakilnya juga Sohibul Iman. Ya. Akibat ini dicalonkan oleh PKS, orang menganggap bahwa ini dua-duanya punya PKS. Jadi partai-partai lain kan jadi
Dapat apa? Iya, betul. Mereka menganggap ini Anies Baswedan ini orangnya PKS, padahal Anies itu secara formal nggak masuk partai politik manapun. Sampai hari ini setahu saya ini ya. sepanjang yang saya ketahui ini. Saya tidak mungkin dong menolak Pak Anies mencalonkan atau dicalonkan, nggak mungkin, karena memang sebagai warga negara hak hak politiknya, rights ya. Jadi itu boleh, tidak, tapi ya karena partai-partai politik kan itu adalah kawah candra di muka untuk melahirkan para pemimpin. Ya kalau mau begitu ya mestinya masuk partai politik. Jadi jelas gambarnya. Ini apa ya? Representasi partai apa? Walaupun boleh independen ya. Maksudnya tidak berpartai kan boleh juga. Boleh juga. Tapi kamu jalur independen dong mestinya. Itu jangan masuk dukungan dari partai. Nah itu sebetulnya. Jadi ya kurang lebih begitulah. Ya, sekali lagi ini karena mungkin akan disiarkan. Saya katakan kita tidak menyoal hak politiknya tersebut. Hanya saja ya kalau bisa masuk lagi ke itu. Apalagi Pak Anies kalau masuk partai pasti bisa memajukan lah. Ya, dan jangan dibilang pula ini PAN takut ya Anies menang. Ya biasa aja, kita udah sering kalah menang tuh biasa dalam politik. Buktinya kemarin kita udah 2 kali kalah Pilpres. Baru sekarang kita menang, benar gak? Iya. Nah, kan ditanya apakah mungkin mengalahkan Anies? Kemarin Pilpres saja dia kalah. Ya di DKI, bukan DKJ ya namanya sekarang. Di DKJ. Ya itu juga mungkin bisa. Jadi ya tidak tertutup mungkin politik tuh nggak bisa dihitam putihkan seperti itu. Iya. Ya kan? Ada banyak elemen yang terkait itu. Oke, Bang, kalau gitu topik kedua nih saya mau minta ininya mengenai kemarin nih Bang, lagi rame banget soal pertasan, ada hacker. Data nasional kita di PDN itu katanya diambil, ya kan? Nah, itu apa pendapat Abang sebenarnya? Apa yang terjadi, Bang? Itu. Jadi ini kan berkenaan dengan sekuritas, security, keamanan nasional. Jadi keamanan nasional jangan hanya dilihat dari sisi perang. Jadi kalau lihat kamu perang, ada tentara asing mau masuk di, bukan hanya itu, digital juga. Jadi persoalan keamanan nasional itu tuh macam-macam, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan termasuk data. Anda kalau mau menguasai negara tertentu, yang pertama Anda kuasai data tentang negara. Apalagi data nasional. Ketahuan tuh berapa jumlah penduduknya, berapa jumlah laki-laki, anak-anak, berapa yang sekolah, berapa yang sarjana, kerja di mana, keahliannya apa, dan kalau data nasional ya. Kalau itu yang diambil lengkap kan. Begitu data itu dibaca, kemudian interpretasi namanya itu, ya akan ketahuan bagaimana menaklukkannya. Karena punya data. Karena ada datanya, mau diapain nih orang? Rakyatnya mau diapain? Nah karena itu sekarang ini berbahaya kalau data-data seperti itu. Jadi diambil orang. Makanya sekarang dirjennya undur. Nah, apakah dirjennya cukup hanya dirjen saja? Nah, itu saya mau tanya tuh, Bang. Nah, kalau misalnya seperti itu kan harus dilihat dulu yang bertanggung jawab sebetulnya siapa dan ini mengapa bisa terjadi sampai ada peretasan data seperti itu? Karena kalau misalnya ada peretasan data seperti itu kan melihat di bawah bangsa kita. Dan hackernya sekarang kasihan, Bang. Hackernya kasihan sama negara kita. Dia minta maaf malah. Iya. Hackernya yang mundur. Jadi justru yang saya katakan itu juga mungkin hacker itu tidak punya APBN untuk menghacker. Artinya maksudnya, dia untuk menghack itu dia nggak punya APBN. Artinya dia cuma tak ini di komputer, ya nggak? Betul. Dikerjakan sama dia. Nah ini kita punya APBN. Masa nggak bisa jagain? Masa jaga itu nggak bisa dan anggarannya besar saya dengar. Gitu. Nah ini yang jadi problem di Amerika itu data masyarakatnya itu dikumpul itu secara valid dan saya kira itu menyeluruh ya. Jadi one identity card itu jelas. Jadi data pajaknya itu orang Amerika itu kuat. Kalau ada orang Amerika tinggal di seluruh dunia ini di mana saja negaranya dan terdaftar dia sebagai warga negara, pajaknya harus bayar. Mereka akan kejar dan dia tahu di mana orang itu. Artinya negara pegang itu. Ya, sama dengan status dan sosial dan seterusnya mereka tahu dia pindah kemana, punya akun rekening berapa uangnya, mereka tahu. Nggak bisa tipu. Itu penting nggak? Ya sangat penting. Kamu tahu nggak? Kita ini pajak yang diambil oleh negara kita
dari masyarakat itu. Kadang-kadang ditargetin misalnya 2.500 triliun misalnya. Dapatnya cuma 1.800 triliun. Jauh dari target. Sementara APBN kita itu 3.008 triliun misalnya. Jadi kalau kurang dari mana? Kalau kan sumber dari pembiayaan APBN kita kan terutama pajak. Kalau kurang dapat dari mana? Akhirnya kan ujung-ujungnya ambil dari utang. Makanya nambah utang terus. Andai kata data kita benar, ketahuan semua orang punya uang berapa, nggak bisa dia nggak bayar pajak. Nah, di Indonesia ini banyak sekali orang nggak bayar pajak sebetulnya. Karena datanya tadi memang tidak lengkap. Dan ada juga orang yang sengaja tidak mau datanya lengkap, ada maksud. Gitu. Kalau di Amerika saya katakan sekali lagi, nggak mungkin orang di sana nggak bayar pajak. Kriminal kalau bayar pajak. Iya. Makanya setiap tahun tuh pada masa pembayaran pajak tuh itu selalu ada tuh orang iklan-iklan untuk penghitungan pajak di pinggir-pinggir jalan. Ya, ini ada Anda mau hitung pajak silakan datang ke tempat kita. Dibantu oleh orang yang Islam. Tapi fairnya kalau ada kelebihan pajak, misalnya kita membayar lebih, negara kembaliin. Ada hitungannya semua. Iya. Jadi fair gitu. Jadi kalau di kita ini mohon maaf ya. Kalau masih bisa sembunyi ya padahal tuh bayangin kebun-kebun sawit kita berjuta-juta hektar. Tambang-tambang banyak yang raksasa. Ya kan, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini semua itu menghasilkan uang. Tapi kan tidak untuk bagi kesejahteraan. Tambang-tambang dan kekayaan alam kita itu hanya bisa untuk menjadi sumber kesejahteraan jika dikembalikan melalui pajak. Karena dengan pajak itu akan membiayai pembangunan nasional. Ini jadi problem. Nah, sekarang datanya belum lagi kita mengarah kepada single identity card seperti itu, kemudian data yang nyatu, sekarang udah jebol. Nah, kalau udah jebol begini, ya saya nggak tahu lagi entah sampai kapan kita akan punya data yang tidak benar. Tak usah jauh-jauh lah, itu pemberian bantuan-bantuan sosial itu kan banyak datanya yang juga tidak benar. Kan kemarin kan ada yang sebut itu sampai viral juga tuh, saya lihat bahwa hampir 60% katanya data data penerima bantuan sosial itu salah gitu. Walaupun saya kira terlalu ekstrem kalau 60% ya. Tapi fakta kalau itu ada yang salah saya temukan di dapil itu. Kenapa masa zaman modern seperti sekarang ini ada kesalahan data? Bayangin ya, ada untuk PKH saja. Itu ada anggota yang kita lihat di masyarakat orang kaya kok dapat PKH. Tapi ada orang miskin, sangat miskin sekali, justru nggak dapat. Mestinya kan itu yang dapat. Ada yang ini BPJS Kesehatan gratis itu. Iya. Itu yang dapat anggota DPR Komisi 9. Datang ke rumahnya kartunya. Itu kan berarti pasti salah dong. Ada yang salah ya. Bukan ada yang salah, memang pasti salah. Jadi itu sampai ditanya, loh kok saya dapat? Dia sendiri bingung ya. Dia anggota DPR kan pengusaha besar. Iya. Kok bisa dapat? Nah, jadi ini contoh-contoh data itu sangat penting, sangat urgent gitu. Dan sekali lagi kalau kita mau maju, kalau dari sisi administrasi dan birokrasi, data itu sangat penting. Setelah kejadian kemarin, menurut Abang, siapa atau apa yang harus dibereskan ini, Bang? Ya menurut saya memang negara harus sungguh-sungguh untuk urusan ini. Kalau perlu ya dibentuklah satu lembaga khusus memang yang menangani urusan-urusan data. Jadi konektivitas data antar kementerian lembaga menjadi penting. Jangan Kementerian Agama punya data sendiri, Kementerian Pendidikan punya sendiri, Kementerian Dalam Negeri punya sendiri. Nah, itu yang menjadi tidak terkoneksi. Jadi kita tidak kelihatan ketersambungan. Jadi data itu harus connect gitu. Jadi kalau di Amerika orang lahir itu langsung dikasih security number, social number ya. Ya, social security number. Jadi social security number itu setiap orang punya satu. Ini dasarnya. Jadi nanti kalau dia ngurusin SIM ya, dia pasti merujuknya pada social security number gitu. Membuka rekening juga pakai pasien. Jadi maka ketika dikoneksi semuanya itu masuk di atas. Dan orang ada yang dapat bantuan sosial, ada yang tidak, itu kelihatan dari gajinya. Kamu gaji berapa? Sekian. Nggak mungkin kamu bohong. Ada datanya. Pemerintah bisa akses. Dan kalau udah dikasih bantuan itu pasti benar. Itu udah. Saya
tahu persis karena kebetulan salah seorang anak saya itu lahir di Amerika, dan waktu itu karena anak saya beasiswanya kan sedikit tuh beasiswa inilah. Karena sedikit beasiswa, anak saya dikasih bantuan gitu. Dan mereka tahu kok dapat beasiswanya berapa gitu. Jadi artinya dia kasih bantuan ke kita itu sudah sesuai dengan peruntukannya gitu. Padahal mahasiswa asing ya posisi itu juga sih, mereka punya data memang ya. Posisi mahasiswa asing, tapi menurut hitungan Amerika, anak kita itu kalau lahir di sana anak Amerika. Jadi setiap orang yang lahir di Amerika itu anak Amerika. Jadi begitu sudah ketahuan hamil itu ya ada anak Amerika nih di dalam perut istrimu kurang lebih. Jadi itu yang harus dipelihara oleh negara. Jelas kok itu dipelihara oleh negara. Walaupun sekarang sudah kita deklarasikan pindah. Maksudnya kan anak saya sudah deklarasi bahwa udah lama ya dia adalah warga negara Indonesia. Nah tapi waktu itu selama dia masih belum dewasa itu masih diurus oleh kita oleh dia. Nah di kita coba tanya, saya tanya dulu di kita Indonesia nih, kita ini diurus oleh negara enggak? Belum kan, belum sampai ke situ. Makanya sekarang Prabowo mencoba bagaimana intervensi negara ikut mengurus rakyat. Mulai dari mana dulu? Kemudian makan siang gratis. Supaya kelihatan intervensinya dua masuk itu ke struktur apa kita. Ini mulai dari situ, nanti pelan-pelan masuk ke agenda-agenda berikutnya. Nah kalau sekarang ini kita masih kosong-kosongan, belum betul-betul serius ngurusin tadi persoalan data dulu, kemudian implementasi program, untuk rumit. Kalau kamu nggak punya datanya, programnya pasti susah berjalan. Semrawut itu. Iya. Mau taruh apa? Salah. Iya misalnya data jalan aja, data jalan rusak aja. Kalau kamu nggak punya data jalan rusak, terus nanti APBN mau ditaruh kemana? Mau dibangun di mana? Seberapa parah? Berapa kerusakannya dan seterusnya? Itu penting gitu loh. Dasar itu yang dijadikan sebagai panduan kita untuk memandu perjalanan bangsa ini ke depan. Siap, kalau begitu. Bang Saleh, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Sebelum kita tutup Bang, ada sedikit pertanyaan, mesti jawab cepat aja Bang. A atau B gitu ya Bang ya. Baik, pertanyaan pertama Bang, saya lihat contekan nih, kita udah siapin biar Abang nggak bisa tahu apa pertanyaan kita. Jawab cepat aja ya Bang. Oke, pertanyaan nomor 1 Bang. Kan kemarin PAN ini mendukung untuk kader PAN yang akan maju di Jakarta DKJ adalah Mbak Zita Ajan. Pertanyaannya adalah Anies dengan Zita atau Kaisang dengan Zita? Kaisang dengan Zita. Oke, kita nggak nanya kenapa nih, nggak usah. Oke, jawabnya cepat ya berarti langsung. Ya, oke. Bang, kalau boleh hanya pilih satu kata aja Bang untuk PAN, apa Bang? PAN maju dan modern. Wah, itu maju modern. Ya, maju dan modern itu nggak bisa dipisahkan. Iya, tapi agak beda berarti Bang sama image yang selama ini masyarakat tuh masih menganggap PAN tuh rekam jejak yang dulu tuh masih kuat banget Bang, yang terlalu tradisional ini. Tapi sebenarnya menurut Abang ke situ arahnya ya? Bukan ke situ, memang sekarang kita PAN ini maju. Kok saya mau bilang kalau PAN nggak maju, di sini para pemikir banyak. Cuman orang lihat mungkin ada artis yang memang gabung dengan kita. Ya karena PAN ini kan terbuka. Tapi kalau dari sisi pemikir, di kita ini banyak. Ya sekarang yang pemikir yang orang-orang top ya. Misalnya Hatta Rajasa. Siapa yang meragukan kepintaran Hatta? Saya nih akademisi, saya bilang tadi di sekolah saya, alhamdulillah lengkap gitu. Dan saya tahu persis kalau Hatta itu kalau udah ngomong tuh luar biasa, itu pinter. Ya kan, ada Bang Zulkifli Hasan sekarang ini, ada Derajat Wibowo, ada Profesor Didik Tirah Bikli, ya kan, ada Edi Suparno yang ngerti bisnis betul ini, saya tahu nih orang-orang. Ya kan, ada Yoga, Viva Yoga itu yang ahli organisasi mateng. Ada Yandri Susanto seperti saya aktivis, ya kan. Kemudian ada banyak stakeholder kita yang memang tidak kelihatan di DPR, tapi mereka juga pemikir-pemikir kita tentang keuangan, tentang apa. Dan artis-artis kita juga itu pinter kok. Mau saya kasih tahu, misalnya Desi itu kapoksi kita di Balik. Dia ngurusin badan legislasi. Saya udah pernah kebetulan podcast sama Teh Desi. Wah, itu orang pintar sekali Bang. Luar biasa, saya tahu. Jadi kalau ada orang yang nggak berani sama Desi itu belum kenal aja dia. Iya. Dan dia bukan karena dia artis, dia pintar. Saya kasih tahu dia pintar. Ya kan, ada siapa Eko Patrio. Eko tuh pintar juga. Saya tahu kepintarannya seperti apa gitu. Nah sekarang muncul lagi yang Uya Kuya pintar loh, jangan salah.
Uya pintar, kemudian ada si Pasha Ungu, itu juga pintar. Jadi yang artis-artis yang masuk ke kita ini bukan artis-artis yang sembarangan, yang hanya sekedar mau cari kendaraan untuk masuk. Enggak, mereka sungguh-sungguh. Dan kalau jadi anggota DPR, saya harapkan mereka insya Allah juga akan memberikan kontribusi yang benar. Jadi di kita ini, di PAN ini, ya dia akan lebih modern. Karena juga sekarang kan kita sedang memberikan bagaimana anak-anak muda bisa mengisi. Nah, anak-anak muda ini yang modern sebetulnya. Jadi ingin ada perubahan, ingin ada gerakan-gerakan pembaruan dan seterusnya. Jadi kita berharap nanti ini sinergi antara para pemikir-pemikir kita yang sekarang sudah ada dengan anak-anak muda yang semangatnya masih bagus. Itu kita mencoba bagaimana partai ini diperhitungkan lagi. Dan saya yakin ke depan partai ini insya Allah akan lebih kuat lagi. Ya apalagi kan kita 2 periode di luar pemerintahan, artinya tidak menang dalam pilpres. Ya kita masih bisa bertahan, alhamdulillah bisa nambah kursi. Kita kemarin jadi 48 kursi, sekarang dari 44 jadi 48. Ya. Apalagi kalau sekarang, insya Allah kita itu bersama dengan pemerintah. Kita tahu persis bagaimana arah pembangunan dan sebagainya. Kita berkontribusi langsung di masyarakat dengan nanti mungkin anggota-anggota kabinet kita yang akan diajak oleh Prabowo. Nah itu artinya apa? Peluang kita untuk semakin berkontribusi di masyarakat, semakin bisa bermakna untuk kepentingan masyarakat itu semakin besar. Mudah-mudahan masyarakat bisa lihat ini. Dan saya yakin masyarakat juga lihatnya objektif kok. Ya kan? Ada memang ya diskusi ini segala macam, ya biasa lah kan. Partai lain kan ada pendukungnya juga. Betul. Tapi PAN juga insya Allah ada pendukung. Berarti optimis pada pemilu berikutnya PAN masuk 3 besar, Bang? Saya yakin insya Allah ya PAN akan lebih berjaya lagi. Ya mudah-mudahan bisa 3 besar lah. Ya dulu kita pernah jadi 5 besar kok. Ya kan? Jadi sekarang ini mungkin akan siap kalau gitu. Bang Saleh Daulay, sekali lagi terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya, banyak banget ilmu yang saya dapatkan hari ini. Semoga teman-teman yang nonton juga menikmatinya. Itu saja, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Kita ketemu lagi nanti di Pansos Podcast selanjutnya, tetap di PAN TV. Bang, terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.